Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai, saya mengucapkan selamat tahun baru ya bagi teman-teman di sini. Ya, gimana kemarin liburannya? Sekarang kita sudah memasuki tahun 2024 ya, tahun Masehi. Walaupun secara resmi menurut Human Design dan Gene Keys, sebenarnya kita belum belum masuk ke tahun baru ya. Tahun barunya Human Design dan Gene Keys nanti baru akan dimulai setelah tanggal 22 atau 23 Januari ya, bertepatan ketika nanti matahari memasuki gerbang atau kunci gen nomor 41 ya, saat dimana nantinya energi dari matahari itu akan mengaktifasi ya gerbang 41 yang merupakan kode start kita di dalam DNA yang berada di dalam tubuh kita. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan kontemplasi, yaitu kontemplasi dari eh, gerbang atau kunci gen nomor 54 ya. Coba saya cek dulu. Ya, 54, benar. Saya takutnya salah salah menyebutkan. Ya, matahari sekarang berada di gerbang 54 ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam kontemplasi, ya, saya akan mengajak teman-teman untuk kita hening sejenak, ya, melakukan meditasi singkat, kurang lebih selama 5 menit ke depan, ya, jangan lama-lama, nanti takutnya kalau kelamaan teman-teman ketiduran, ya, nanti kita akan meditasi sejenak, ya, mencoba hening sejenak, mencoba terhubung dengan semesta, dengan guru sejati yang ada di dalam diri kita ya. Silakan teman-teman mengambil posisi yang nyaman ya, duduk yang nyaman, atau kalau memang teman-teman lebih suka tiduran rebahan boleh ya, apapun itu, yang penting teman-teman berada dalam posisi yang nyaman ya. Saya akan matikan video saya ya, jadi teman-teman tetap masih bisa mendengarkan suara saya ya. Takutnya kalau uh, videonya saya nyalakan ya, nanti teman-teman nggak fokus hanya ngeliatin saya. Ya, kemarin soalnya ada yang bilang sebaiknya dimatikan saja ya saya ya. Oke, kita akan mulai ya. Silahkan teman-teman eh, menemukan tempat yang nyaman bagi teman-teman. Kita akan mulai meditasi kita. Ya, pastikan teman-teman tidak terganggu oleh apapun selama proses meditasi ini berlangsung ya, tidak lama, hanya kurang lebih selama 5 menit ya. Oke, mulailah dengan mengambil beberapa nafas yang dalam dan lambat. Silahkan tarik nafas melalui hidung dan mulai merasakan udara yang masuk ke dalam tubuh Anda melalui hidung, masuk ke tenggorokan sehingga ke paru-paru. Kemudian hembuskan nafas itu secara perlahan melalui hidung. Kita akan ulangi latihan ini. Silakan mengambil beberapa nafas yang dalam dan juga lambat. Kita akan tarik nafas melalui hidung. Benar-benar rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian hembuskan nafas itu perlahan melalui lubang hidung. Dan sekali lagi, tarik nafas yang dalam dan lambat. Rasakan udara yang masuk, menghangatkan paru-paru Anda, kemudian secara perlahan-lahan hembuskan nafas itu melalui hidung. Fokuskan perhatian Anda sepenuhnya hanya pada pernafasan. Rasakan setiap nafas yang masuk, setiap nafas yang keluar. Rasakan jika ada pikiran-pikiran yang mengembara, pikiran-pikiran yang muncul, biarkan pikiran itu hanya datang dan pergi tanpa kita perlu menilai atau menghakimi. Setiap pikiran kita mulai terdistraksi, hanya kembalikan perhatian kita hanya kepada nafas kita.
Sadari di mana kita sedang berada. Jika teman-teman sedang duduk di kursi, rasakan kursi yang sedang menopangmu saat ini. Jika sedang duduk di lantai, rasakan lantai yang menopang beban tubuhmu saat ini. Atau kalau teman-teman sedang berbaring, rasakan tanah, bumi, tempat tidur yang menopang berat badanmu. Kita akan mulai melakukan scan terhadap tubuh fisik kita, mulai dari kepala hingga kaki. Rasakan melalui kulit kita udara yang ada di sekeliling kita. Rasakan sensasi-sensasi yang mungkin muncul dari tubuh fisik kita. Hanya mengamati saja tanpa harus memberikan penilaian atau judgement apapun. Sadari tubuhmu, sadari di mana dirimu sedang berada saat ini. Jika merasakan ketegangan, ketidaknyamanan, hanya mengamati saja tanpa berusaha untuk memperbaiki apapun. Jika ada bagian yang tidak nyaman atau tegang, biarkan tubuhmu ini menjadi rileks. Mulai sadari bagian atas kepala, turun ke dahi, turun ke tulang pipi, turun ke dagu, kemudian turun ke leher, ke pundak, dada, kemudian turun ke bagian perut bagian bawah, dan turun sampai ke pangkal paha. Kemudian turun bagian lutut, tulang kering, telapak kaki, hingga kepada jari-jari kaki kita. Mulai luaskan kesadaran kita untuk merasakan keseluruhan tubuh fisik kita. Bayangkan diri kita tenggelam dalam sensasi tubuh kita. Tetap fokuskan pikiran kita kepada nafas kita selama beberapa detik ke depan. Pikirkan tentang hal-hal yang membuat Anda merasa bersyukur. Dan Anda bersyukur sudah memasuki tahun baru ini, tahun 2024. Dan Anda bersyukur bahwa ada sebuah harapan yang baru, sebuah semangat yang baru yang mengawali awal tahun. Atau sesederhana teman-teman bersyukur bahwa hari ini Tuhan, bahkan universe, masih memberikan nafas kita. Tuhan mungkin masih memberikan kita kesehatan sampai kepada hari ini. Atau mungkin mendapatkan sebuah kemenangan-kemenangan baru yang teman-teman dapatkan hari ini. Ini sesuatu yang sederhana. Sederhana, ada seseorang yang membuat kita tertawa hari ini. Atau kita melihat ada sekeliling kita hal-hal yang membuat kita tertawa. Hal-hal yang sederhana yang membuat kita bersyukur hari ini kita ada di sini. Masih sehat. Rasakan syukur ini di dalam hati kita. Rasakan syukur ini terasa semakin hangat berada di dalam dada kita. Dan biarkan rasa syukur ini semakin besar, memberikan kehangatan ke seluruh tubuh kita. Ucapkan terima kasih bahwa
Tuhan dan semesta masih membawa kita sampai kepada hari ini. Berikan waktu pada teman-teman sejenak untuk kita hening, makasih dengan bahasamu sendiri, dengan ucapan syukurmu sendiri, dengan caramu sendiri. Ucapkan terima kasih itu pada semesta, pada Tuhan, kepada orang-orang yang telah membuatmu syukur ada di dalam dunia ini. Kita akan hening sejenak dan tetap ucapkan syukur itu dalam hati kita. Silakan tarik nafas yang panjang dan perlahan-lahan hembuskan melalui hidung kita. Kembalikan kesadaranmu kembali ke dalam tubuh fisikmu. Sadari di mana kita sedang berada saat ini. Entah kita sedang duduk di kursi, entah itu kita sedang duduk di lantai, kita sedang berbaring. Kembali rasakan udara itu, udara yang mengenai kulit kita, dan secara perlahan mulailah buka matamu. Sebelumnya Anda menutupnya, silakan buka mata secara perlahan-lahan dan biarkan ketenangan dan kedamaian ini terus ada di dalam hidup kita dan bawa ini di dalam aktivitas kita sepanjang hari, bahkan hingga esok hari dan sepanjang minggu ini. Oke, kita sudah selesai, teman-teman. Apa kabar semuanya? Ada yang mau komentar mungkin terkait dengan meditasi kita malam hari ini? Apa yang teman-teman rasakan? Ada yang mau komen mungkin di sini? Atau jangan-jangan ada yang ketiduran? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, teman-teman. Hopefully nggak ada yang ketiduran ya. Takutnya ada ketiduran. Enggak kok. Kan cuma sebentar aja ya teman-teman ya. Kita nggak mungkin ketiduran kok. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan mau sedikit membahas ya tentang kontemplasi terkait dengan Kunjingan 54. Ya, ini ada yang teks ya. Ada Coach Laksmi ya mengatakan, wah nyaris ketiduran ya. Wah, bahaya ini. Oke, Kak Susana bilang merasakan segar ya. Mudah-mudahan juga teman-teman semua di sini merasakan sebuah kesegaran ya, termasuk nanti juga bagi teman-teman yang akan mengikuti siaran ulang ya, melihat rekaman ini ya, mudah-mudahan bisa mengikuti juga ya. Oke, saya akan share screen ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang kontemplasi kunci dari Kunjingan 54 ya. Ini saya share ya. Karena kebetulan selama kurang lebih 5 hari ke depan, ya mulai dari kemarin tanggal 6 ya, sampai kurang lebih tanggal 10 atau tanggal 11 ini ya, matahari sedang berada di gerbang 54 atau kunci gen 54 ya, yang efeknya secara otomatis ya, energi dari matahari akan menguatkan atau mengaktifasi gerbang 54 yang kita miliki ya. Terutama bagi teman-teman yang mungkin memiliki eh, gerbang 54 di diagram human design-nya atau kekunci gen 54 di profile gene keys-nya ya. Itu akan merasakan sebuah energi yang berbeda ya sesuai tema yang diberikan oleh kunci gen 54 atau gerbang 54 ini ya. Nah, apakah itu ya? Apa yang tema apa yang mempengaruhi itu? Nah, ini sudah ada ya
eh, saya sedikit nyontek di sini ya, memberikan supaya teman-teman bisa melihat ya. Nah, tema yang ada di dalam gerbang atau kunci G54 adalah gerbang dorongan ya. Seringkali saya juga menyebutnya gerbang 54 ini sebagai gerbang ambisi ya. Nah, di sini keterangannya ya. Selain tema dorongan atau tema ambisi ya, menurut gerbang 54 ini, kita juga akan menyebutnya gerbang 54 ini adalah sebagai gerbang atau perilaku sang pencari kemakmuran ya. Jadi arketipnya adalah sang pencari kemakmuran. Karena potensi yang dimiliki oleh gerbang 54 ini atau kunci gen 54 ini adalah kemampuan perilaku potensi untuk bisa menguasai ranah material ya. Jadi kalau kita berbicara soal materi, materi itu bukan hanya sekedar uang ya. Ternyata material itu juga terkait dengan resources yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ya. Jadi resources itu sumber daya itu bisa berupa eh, waktu ya, kemudian ya uang juga adalah salah satunya dan juga sumber daya yang lain ya, salah satunya adalah network ya, jaringan pertemanan kita ya, terus kemudian juga nama baik kita itu juga merupakan sebuah eh, sebuah sumber daya yang kita miliki ya. Dan ending dari gerbang 54 atau kunci gen 54 ya, tujuan akhirnya adalah untuk membawa kita bertumbuh secara spiritual ya. Jadi materi atau sumber daya yang kita miliki ya, yang selama ini kita mungkin kita kejar ya, kita merasakan dorongan untuk mencapai ke sana, pada akhirnya ya itu akan kita gunakan untuk membuat kita bertumbuh secara spiritual ya. Jadi materi yang kita kejar, materi yang kita raih, materi yang kita cari itu hanya merupakan sebuah alat ya, bukan tujuannya di materinya ya. Justru kita membutuhkan materinya itu agar kita bisa mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Itu yang mau disampaikan oleh gerbang 54. Nah, ini jika teman-teman lihat berikutnya ya, ini teman-teman bisa baca ya, ini di websitenya Human Design Indonesia juga sudah ada di sini ya. Nama archetype dari gerbang 54 ya sang mencari kemakmuran ya. Jadi ada dorongan, ada ambisi untuk mendapatkan sumber daya, mendapatkan uang, mendapatkan hal-hal materi ya. Nah, tapi di sini teman-teman harus selalu ingat bahwa tujuan akhirnya bukan materi itu sendiri. Materi itu teman-teman akan butuhkan dalam perjalanan untuk membawa teman-teman menuju pencerahan atau tingkat spiritual yang tinggi. Itu tujuan akhirnya seperti itu. Kemudian kata kunci dari kunci G54 adalah ambisi, penguasaan materi, dan pertumbuhan spiritual. Ya, nama aslinya adalah gerbang dorongan atau gerbang ambisi. Ya, jadi nama di matriks lisan manusia kita menyebutnya sebagai gerbang ambisi. Ya, di mana definisi dari gerbang atau kunci 54-nya adalah bahwa interaksi sosial tidak hanya ada di dalam konteks dunia nyata, tapi juga hubungan mistis dan kosmik seseorang ya. Nah, ini cukup dalam ya. Jadi interaksi kita tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bisa kita pegang, kita bisa lihat di dunia ini. Tapi kadang-kadang interaksi kita juga ada hubungannya dengan hal-hal yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita melihat tiga frekuensi yang ada di dalam kunci Gen 54 ini, ya, dari sisi kelam, temanya adalah keserakahan. Dari sisi talenta, maka temanya adalah aspirasi. Dari sisi CD, kita bicara soal kenaikan. Nah, ini apa maksudnya ya? Ini kita akan bahas dulu dari sisi kelamnya, ya, sisi kelam atau dari sisi shadow-nya. Di sini sampaikan bahwa kunci gen 54 ini dari sisi kelam, kita menyebutnya sebagai sebuah keserakahan. Ya. Keserakahan apa yang dimaksud di sini? Keserakahan dimaksud di sini adalah dorongan yang ada di dalam diri kita ya. Jadi ini pasti biasanya ada di dalam setiap kita ya, sebuah dorongan untuk menginginkan hal yang lebih ya. Di sini lagi ada ini teman-teman ya, ada yang main kembang api, main kencang nih. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya teman-teman ya.
Jadi sisi kelam dari kunci ke-54 kita bicara tentang keserakahan. Keserakahan adalah sebuah dorongan yang muncul dalam diri kita untuk menginginkan hal yang lebih, hal yang terus-menerus, ya. Jadi sebenarnya menginginkan lebih itu sebetulnya adalah sebuah sifat yang sangat alamiah di dalam diri kita. Seringkali kita menganggapkan dorongan menginginkan lebih itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang serakah. Tapi mari kita melihat dari sisi positifnya, dari keinginan berlebihan dalam diri kita, yang kita sebut dengan istilah keserakahan. Ya, ada kalanya keinginan untuk menginginkan lebih itu akan membawa kita, mendorong kita untuk mencapai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan ini, ya. Pencapaian-pencapaian yang ada di dalam dunia ini, pencapaian-pencapaian besar, ya, yang kita kenal orang-orang hebat di luar sana, ya, bisa mencapai hal-hal yang luar biasa, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada dorongan di dalam dirinya untuk menginginkan hal yang lebih. Maka di sini, ya, dorongan untuk menginginkan lebih bisa jadi bukan sesuatu yang jelek, ya, bisa jadi sesuatu yang positif, ya. Nah, yang membuat dorongan ini menjadi sesuatu yang negatif, menjadi sesuatu yang salah, ya, yang dibahas disampaikan dari sisi sedonya kunci G54 ini, jika dorongan untuk menginginkan lebih itu akan memberikan dampak negatif baik kepada diri kita maupun ke lingkungan, yang akibatnya bisa merusak diri kita atau merusak lingkungan kita, ya. Misalnya dorongan kita untuk mencapai sesuatu, ya, membuat kita tidak menjaga diri kita dengan baik, ya. Mungkin kita bisa lupa makan, kerja terlalu berlebihan, ya, tidak memperhatikan diri sendiri, ya, hanya fokusnya kerja kerja kerja, ya. Eh, Tidak olahraga, tidak makan yang sehat, ya. Nah, itu dorongan kelebihan, dorongan keserakahan sisi negatif yang disampaikan dari kunci Gen 54 ini. Atau bahkan jika di sini teman-teman mungkin ada yang pekerjaannya atau bisnisnya yang terkait dengan lingkungan, ya, tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan, ya. Misalnya contohnya hutan, ya, hasil tambang, ya. Nah, seringkali, ya, hanya karena mengejar sesuatu, mencapai sesuatu, ya, kita bukannya menjaga lingkungan, tapi membuat lingkungan itu menjadi rusak, ya. Misalnya melakukan penebangan hutan secara berlebihan, mengambil isi tambang, isi lingkungan dengan secara berlebihan tanpa kita memperhatikan aspek lingkungannya. Nah, itu yang salah, teman-teman. Di situ itu yang mau disampaikan oleh Kunci Gen 54 ini terkait dengan keserakahan atau dorongan menginginkan lebih, ya. Jadi boleh kita memiliki dorongan yang lebih, tapi kita juga harus ingat, ya, jangan membabi buta, ya, jangan terlalu berlebihan. Kita harus melihat aspek-aspek yang terkait, ya. Apakah yang saya lakukan ini merugikan orang lain nggak? Apakah merugikan lingkungan nggak? Merugikan diri sendiri nggak? Ya, boleh untuk kita menginginkan lebih, tapi jangan sampai merugikan entah itu orang lain, lingkungan, dan bahkan untuk diri kita sendiri, ya. Nah, itu tentang dari sisi kelamnya atau sisi shadow-nya. Nah, kalau kita bicara sisi talentanya, ya, di sini sebutkan talentanya adalah talenta aspirasi, ya. Aspirasi itu apa sih yang dimaksud, teman-teman, ya? Aspirasi itu adalah sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang muncul di dalam diri kita, ya, untuk mencapai sebuah kesadaran yang lebih tinggi di dalam diri kita, ya. Jadi dalam kunci Gen 54 ini ada semacam energi yang ada di dalam diri kita, sebuah energi yang, ya, balik lagi, ya, mendorong kita untuk mengejar, untuk mencapai apapun yang kita inginkan di dunia ini dengan cara yang selaras, ya. Dan aspirasi ini, ya, cita-cita ini pasti akan selalu terkait dengan dampak yang akan kita berikan
kepada lingkungan sekitar, ya. Mari coba kita renungkan teman-teman keinginan-keinginan kita, ya, keinginan-keinginan cita-cita kita, ya. Pada akhirnya semua cita-cita dan keinginan kita akan memberikan dampak bagi orang lain, ya. Kalau nggak itu nggak cita-cita ya teman-teman ya. Kalau cita-cita itu misalnya saya ingin menjadi dokter, ya sekilas kesannya dokter adalah profesi yang saya inginkan, misalnya contohnya seperti itu. Nah, tapi ada unsur yang lebih mulia lagi dari keinginan saya ingin menjadi dokter. Kenapa saya ingin menjadi dokter? Karena saya ingin membantu menyembuhkan banyak orang. Saya ingin mengobati banyak orang. Pada akhirnya, cita-cita kita, aspirasi kita akan selalu terkait dengan kepentingan orang banyak, ya. Nah, maka dari sini, teman-teman, untuk kita bisa mewujudkan aspirasi kita, mewujudkan cita-cita kita, maka sangat penting bagi kita untuk bisa selalu berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau di dalam bahasa marketing selalu adalah kita bilang kita harus melihat kebutuhan market, apa yang dibutuhkan oleh pasar itulah yang kita penuhi. Dengan demikian maka strategi marketing kita akan berjalan dengan baik. Ya, kalau kita kembalikan ke konteks aspirasi dan cita-cita ini, maka apa yang akan kita lakukan itu akan memberikan dampak yang baik, dampak yang positif, bukan hanya ke lingkungan kita secara kecil, tapi akan memberikan dampak kepada kehidupan orang banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan talenta 54 terkait dengan aspirasi. Nah, berikutnya, ketika kita berbicara tentang kesadaran tinggi atau CD, di sini disebutkan kesadaran tinggi dari kunci Gen 54 ini adalah tentang kenaikan, ya bahasa Inggrisnya ascension, ya kenaikan, biasanya ascension yang bisa terkenal tuh ascension Isa Al-Masih, ya kenaikan Isa Al-Masih, ya. Jadi ketika kita sudah berbicara tentang kenaikan ini adalah bicara tentang transformasi yang terjadi di dalam diri kita, ya. Jadi kenapa universe memberikan benih ambisi keinginan itu dalam diri kita? Kenapa ditanamkan sebuah aspirasi di dalam gen kita, di dalam tubuh kita? Ya, pada akhirnya kita akan dibawa ke sebuah tingkatan yang lebih tinggi. Apa tingkatan yang lebih tinggi? Itu adalah kesadaran spiritual yang lebih tinggi, yang mampu memberikan dampak yang besar bagi orang lain. Ya, jadi ini adalah sebuah kondisi di mana kita akan memiliki kesadaran yang lebih dalam, kesadaran yang lebih tinggi. Ya, kira-kira seperti itu terkait dengan kesadaran tinggi atau CD dari kunci Gen 54 ini, ya seperti yang disampaikan di awal, ya, keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, ya, atau dorongan kita untuk mengejar materi, mengejar keinginan dan cita-cita, ya, pada akhirnya akan membawa kita ke level spiritual yang lebih tinggi. Apa itu? Ya, untuk kita mendapatkan kesadaran yang lebih tinggi. Itu terkait dengan, ya, kunci Gen 54 ini. Nah, pertanyaan yang bisa kita gunakan sebagai bahan kontemplasi terkait dengan kunci Gen 54 ini adalah apakah saya sudah menjaga keinginan dan dorongan-dorongan di dalam diri saya untuk tetap seimbang, ya, dan tidak terlalu berlebihan sehingga hal tersebut bisa merugikan diri saya, lingkungan sekitar, dan orang lain. Pertanyaan yang kedua yang bisa teman-teman gunakan, sudahkah saya menyadari keinginan-keinginan saya, cita-cita saya bahwa mengejar materi hanyalah sebagai alat untuk kita, untuk membawa kita ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Nah, silakan teman-teman gunakan dua pertanyaan ini sebagai bahan kontemplasi, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, mumpung energinya dari gerbang 54 ini lagi kuat sekarang ini, ya, karena cenderung ada ambisi keinginan untuk mencapai sesuatu, ya, saya juga merasakannya juga dalam hari-hari ini, ya, terutama hari ini juga, ya, tiba-tiba saya ada keinginan untuk
punya ambisi, saya pengen kejar ini, saya ingin bikin ini ya, tahun ini saya ingin buat sesuatu yang besar, sesuatu yang megah, sesuatu yang memberikan dampak bagi orang lain ya. Jadi apa yang saya kerjakan, saya ingin bisa ada ini, ada A, B, C, D sampai Z ya. Itu kayak banyak sekali yang saya inginkan ya. Ya sesuatu yang sangat-sangat besar sekali ya. Bahkan dari kemarin pun saya juga ketemu orang ya sampai malam, saya menceritakan dengan impian saya menceritakan tentang cita-cita saya, apa yang saya inginkan, ya. Nah, itu membuat saya akhirnya menyadari ya bahwa apa yang saya inginkan ini pada akhirnya untuk mendukung saya, membantu saya mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan memberikan dampak bagi orang lain. Itu teman-teman terkait dengan kunci Gen 54. Nah, sekarang saya akan buka kepada forum ke teman-teman. Adakah teman-teman di sini yang punya kunci Gen 54 di dalam diagram human design-nya atau di eh, profil Jinkis-nya, atau justru malah kunci Gen 54-nya itu putih di diagram human design-nya. Kalau punya saya sih putih sih. Heeh. Jadi saya benar-benar merasakan ada sebuah dorongan yang besar ya dari kemarin. Kamu nih putih, tos dulu kalau gitu. Saya juga putih. Kamu nih merasakan sesuatu ini nggak? Sesuatu yang keinginan yang besar nggak dalam minggu ini? Kalau saya sih, saya merasa sih, ya. Dari kemarin saya ceritanya tentang adalah saya tahun ini, pengen capai ini, saya pengen bikin ini, ya, saya bikin bikin konferensi Jinkis terbesar di dunia dan harus ada di Indonesia, ya, di mana kita teman-teman Jinkis di sini harus terlibat semua, ya. Itu salah satu keinginan terbesar saya, ya. Dan ini dari kemarin saya cerita, saya mau ini, saya pengen pun bikin galeri human design, ya, yang melibatkan banyak pihak, ya. Dari kemarin saya ceritanya tentang itu semua, ya, dan saya dipertemukan dengan orang-orang tertentu yang mungkin akan menjadi partner di masa yang akan datang, dan saya cerita lagi ya saya mau bikin ini tahun ini dan ini dan ini. Nah, adakah teman-teman merasakan hal yang sama? Ya, jadi balik lagi ya, keinginan itu tidak salah ya teman-teman. Keinginan itu oke, keinginan itu bagus kok ya, asal selama itu tidak berlebihan dan tidak merugikan orang lain. Kalau sampai berlebihan dan merugikan orang lain, maka kita jatuh dalam sisi shadow-nya, sisi kelamnya, yaitu keserakahan. Tapi ketika keinginan kita atau intensi kita adalah sesuatu yang murni, maka semesta akan membukakan kita, mempertemukan kita kepada orang-orang yang tepat dan orang-orang yang mendukung. Oke, teman-teman. Yuk, ada yang mau komentar? Di sini ada Kak Muning. Nah, ini perkenalkan teman-teman. Di sini ada Kak Muning, ada Coach Laksmi juga, ya. Ini mereka berdua adalah tim inti dari Jinkis Indonesia, ya, tim inti dari Mother Language Hub Jinkis Indonesia. Ya, kita adalah tim yang tugasnya, yang kerjaannya adalah menerjemahkan buku-buku Jinkis di dalam bahasa Inggris, ya, karena bahasa aslinya bahasa Inggris, ke dalam bahasa Indonesia. Dan tugas kita bertiga adalah untuk spread Jinkis teaching atau kebijaksanaan Jinkis ini kepada banyak orang di Indonesia, ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ketemu di jalan, ketemu kita, ya, boleh disapa, ya. Ini adalah teman-teman yang sudah dengan tekun, ya, eh, mau apa, meluangkan waktunya untuk sharing kepada teman-teman. Oke, Kak Muning bilang izin nggak buka video, ini internet lagi bagus. Atau mungkin Kak Muning mau sharing? Boleh. Kak Laksmi mau sharing mungkin? Ini ada Kak Dian juga nih. Kak Dian mungkin mau sharing? Ayo, saya undang. Kita masih punya sekitar 8 menit sebelum kita masuk ke Ask Me Anything About Human Design dan Jinkies. Silahkan kalau memang ada yang mau say something, boleh kok. Monggo. Ya, Kak Muning nanya, teman-teman adakah yang sudah baca PDF yang di-sharing hari ini? Ya.
Ini mungkin teman-teman ada di sini ada beberapa yang mungkin nggak masuk grup ya. Nanti mungkin PDF-nya akan saya sharing di, di mana ya? Di grup Facebook ya. Atau kalau teman-teman nanti ada yang mau request khusus ya, minta aja, minta ke admin kita, nanti akan di-share ya. Mungkin di sini yang masuk di dalam grup itu, grup WA Human Design Bali itu ada Kak Dian, Kak siapa lagi ya? Ya saya juga ada sih Kak Muning. Kayaknya nggak semua sih Kak Muning yang masuk. Ini Kak Desi nggak tahu ya Kak Desi apakah masuk grup. Jadi kalau teman-teman yang mendengarkan acara ini bahkan mendengarkan rekaman kalau membutuhkan PDF tentang eh, kontemplasi, ya thank you buat Kak Muning hari ini yang sudah membuatkan rangkumannya ya, yang membuat saya hari ini bisa lebih sharing lebih lancar dibandingkan sebelumnya karena sudah ada poin-poinnya. Jadi thank you buat Kak Muning meluangkan waktunya. Oke, ini ada Kak Desi, dia bilang, saya baru ikut ke temennya Kak Dian. Oh, thank you. Kak Dian sudah ngajak temennya, domisilinya di Solo. Oke. Ya, terus, ya ini Kak mau nanya, mungkin Kak Dian ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Coach Albert, Yes, Kak Muni. Akhirnya bersuara juga. itu kan Kak Desi baru ikut ya. Baru ikut tuh maksudnya baru baru Ah, ya, baru tentang Jinkis apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyain, mumpung apa pesertanya nggak terlalu banyak kan, mungkin yang yes. basic-basic juga nggak apa-apa gitu. Kalau enggak saya yang tanya aja Kak Muni. Biasanya kalau yang baru itu kan malu-malu biasanya. Saya nanya dulu aja deh sama Kak Desi. Kak Desi mungkin sudah sebelumnya pernah tahu Jinkis atau pernah tahu Human Design atau mungkin baru pertama kali diajak Kak Dian. Oh, baru banget tentang Human Design dan Jinkis nih katanya nih ya, ada di chatting ini. Baru banget. Berarti baru pertama kali ya ikut hari ini. Oh iya, baru pertama kali. Mudah-mudahan nggak bingung ya, karena penjelasannya kok tiba-tiba sudah lanjut ke 54. Mungkin tadi ada bahasa-bahasa yang membingungkan, kok ada transit di gerbang 54 ya. Tapi nggak apa-apa, ikutin dulu aja. Ya, jadi intinya selama 5 hari ke depan ini, matahari, energi dari matahari itu sedang mempengaruhi kunci Gen 54 dan kebetulan kunci Gen 54 itu adalah kode DNA nomor 54 yang ada di dalam diri kita ya. Jadi eh, apa dampaknya? Tentu saja karena kita bicara matahari itu adalah energi yang terbesar yang memberikan dampak sekitar 70% dalam hidup kita, maka kita akan merasakan dorongan-dorongan untuk mencapai sesuatu, mungkin untuk mencapai impian-impian dan keinginan kita yang besar dalam diri kita. Biasanya seperti itu temanya gitu. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya masih bingung ya. Heeh. Oke, Kak Dian belum ada, masih baru belajar tentang Jinkis. Heeh. Kak Susana, PDF-nya di share grup mana kok? Di Telegram saya belum lihat. Ya, Telegram nggak ada. Nanti saya sharing di Facebook aja ya. Jadi supaya nanti ada ininya ya. Nanti setelah acara ini selesai, jadi saya upload ke sana. Heeh. Oke, teman-teman, karena ini sudah mau masuk jam 9, kita akan lanjut ke acara Ask Me Anything buat Human Design ya. Ini saya masih kasih waktu, masih 3 menit kalau ada yang mau sharing, mau ada yang komentar, monggo, silakan. Ada Kak Ayu di sini. Heeh. Ya, kalau misalnya ada yang jangan tanya dulu ya. Kalau tanya nanti sebentar lagi, berapa menit lagi. Ini lebih kepada sharing dulu aja apa yang teman-teman dapatkan di ini. Nah, yang hari ini. Kak Ayu, malam kok sudah selesai ya kontemplasi jinkisnya. Ini hampir mau selesai, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi selesai. Mm-mm. Coach, aku sedikit aja mungkin Boleh. kurang lebih dari tadi apa maksudnya PDF yang kita udah share. Heeh. Eh, yang menarik untuk di Jinkis ini adalah terutama yang kita ngomongin 54 Mm-mm. bahwa tidak semua yang namanya negatif itu yang kita kenal selama ini negatif itu yang harus adalah yang kita hindari.
Mm-mm. Karena kalau di Jinkis, yang namanya sisi kelam itu semua adalah memang yang ada di dalam genetik kita yang diwariskan dari leluhur kita. Mm. Ingatan-ingatan dari masa lalu itu ada. Dan kalau dari zaman dulu, ingatan-ingatan purbanya itu adalah biasanya didasari pada rasa takut. Untuk keserakahan ini pun dasarnya adalah sebenarnya rasa takut. Nah, Rasa takut. Ya. ya, dan rasa takut itu rasa takut karena dia tidak cukup kan. Jadi dia harus mengumpulkan materi terus-menerus. Tapi efeknya adalah bagusnya. Rasa takut kalau mengumpulkan materi terus-menerus seperti tadi Coach Albert bilang, itu membuat orang menjadi dia lebih kreatif sebenarnya. Gimana Mm-mm. caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Itu didorong seperti itu. Hanya kenapa perlu melakukan kontemplasi supaya seperti tadi Coach Albert bilang, kita harus tahu di mana titik keseimbangannya. Karena kalau kita membabi buta mencarinya, kita terjebak di dalam pemahaman bahwa yang membuat bahagia itu adalah materi. Sedangkan kalau di Jinkis, justru itu harus dilampaui. Kita tidak berhenti hanya sebatas materi, karena kita sebenarnya yang dicari itu adalah kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri. Dan itu hanya bisa tercapai jika kita mempersembahkan diri kita atau hasil karya kita untuk kepentingan bersama. Jadi memang intinya itulah kenapa kalau di agama itu selalu diajarkannya eh, kita diajarkan untuk berbagi. Mm-mm. Berbagi, bersyukur itu sebenarnya adalah apa yang juga dibicarakan di Jinkis untuk melampaui sisi kelam kita. Nah itu kurang lebih sih itu deh. Well said, Kak Muning. Beautiful banget ya message-nya. Thank you, Kak Muning, udah sharing ya. Itu ya teman-teman ya, tadi ada tambahan dari Kak Muning yang luar biasa sekali, ya, bagus sekali ya. Seperti yang Kak Muning sampaikan tadi ya, kita masih membawa DNA yang berasal dari nenek moyang kita ya. Karena apa dulu nenek moyang kita selalu hidup di dalam survival ya, merasa tidak cukup ya, karena ya harus bertahan di alam ya. Nah ini yang disampaikan Kak Muning tadi bahwa eh, ya keinginan untuk mencari materi itu nggak salah ya. Tapi pada akhirnya, endingnya, tujuan akhirnya bukan materi itu sendiri, tapi kita harus melampauinya dari keinginan-keinginan materi ini untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih besar pada akhirnya. Oke, teman-teman, sekian untuk malam hari ini untuk kontemplasi Jinkisnya. Ya, ini akan saya akhiri dulu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kontemplasi Jinkis ini. Kita akan bertemu di kontemplasi Jinkis berikutnya minggu depan di jam yang sama setiap hari Minggu malam jam 7 waktu Indonesia Barat atau jam 8 waktu Indonesia Tengah. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu sebentar lagi di acara Ask Me Anything About Human Design dan Jinkis. Oke, thank you.